Saat lomba tentu saja ya ada rasa gugup, apalagi itu banyak peserta-peserta yang tampilnya bagus, jadinya agak gimana gitu rasanya kayak susah nampil di depan jadinya. Yang bikin saya takut dengan saingannya itu karena saingannya itu sudah saya pernah ketemu di lomba-lomba sebelumnya dan saingannya itu juga sering menang, apalagi pakai British accent. Jadi yang saya pakai American itu jadi kayak merasa terintimidasi. Halo semua, kembali lagi bersama kami di Span6 TV. Dari di sini kami bakal bincang-bincang kembali sama siswa-siswi SMP Negeri 6 Denpasar yang berhasil meraih prestasi di lomba speech di SMK PGRI 5 Denpasar yang mendapat juara 1 dan juara 3 nih. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Saputra Dan perkenalkan nama saya Desa. dan bersama siswa-siswi SMP Negeri 6 Denpasar. Saya Ceni. Dan saya Given. Oke, kita langsung aja nih nanya-nanya ya. Jadi yang pertanyaan pertama nih. Tadi kan kalian memenangkan lomba speech contest. Nah, bisa jelasin nggak ke teman-teman apa sih itu lomba speech contest? Dari Kak Ceni dulu. Mungkin bagi saya tuh lomba speech contest itu sama halnya dengan lomba pidato, tapi dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan biasanya kalau di speech contest itu beda dengan pidato bahasa Indonesia. Di speech menggunakan bahasa Inggris kita bisa seperti istilahnya bisa melakukan explore terhadap our body language. Oh gitu ya. Nah, sekarang kita ke Kak Givan dulu ya. Aku mau nanya, berapa lama sih proses belajarnya dalam speech contest ini? Dalam speech contestnya itu dengan latihan pembina dan juga latihan sendiri itu membutuhkan waktu yang sangat lama agar kita bisa mendapat hasil yang terbaik. Itu sekitar waktu yang saya lakukan adalah 2 minggu. Oke, kalau Kak Ceni sendiri? Kalau saya itu dari bulan Februari dikasih tahu infonya sama MEM, lalu lombanya itu tanggal 28, jadi kira-kira ada waktu itu 1 bulan untuk persiapan, baik itu bikin naskah sama presentasiin speech-nya. Wow, keren-keren. Oke, selain itu nih, apa aja sih kesulitan yang kalian dapat pas lagi mempelajari speech contest ini? Ini mulai dari Kak Givan. Jadinya pertama kesulitannya itu mungkin dari segi penghafalannya ya. Jadinya itu banyak sekali yang perlu dihafalin, apalagi harus tanpa teks lombanya, sehingga ya membuat lombanya lebih susah lagi. Mungkin Sulit ya? Mungkin dari Kak Ceni. Kalau bagi saya sendiri sih apa yang membuat lomba speech itu susah adalah dalam proses pembuatan naskah. Karena dalam membuat naskah kita itu disuruh untuk tidak mengambil dari Google gitu ya, tidak melakukan plagiarisme. Jadi itu sih bagi saya yang susah membuat naskah yang dimana harus benar-benar ide orisinil. Dan seperti yang dibilang Given juga dalam proses menghafalkan agar juga tidak gugup tampil di depan itu juga salah satu kesulitan dalam mengikuti lomba seperti ini. Jadi kita pertanyaan selanjutnya buat Kak Given dulu deh. Saat lomba ada nggak sih rasa takut gitu atau gugup pas saat lomba? Saat lomba tentu saja ya ada rasa gugup, apalagi itu banyak peserta-peserta yang tampilnya bagus, jadinya agak gimana gitu rasanya kayak susah nampil di depan, jadinya lebih takut, banyak orang lagi sekitar 25 peserta. Kalau Kak Ceni? Kalau saya sih sama juga ya dibilang Given ya, takutnya itu karena banyak peserta. Secara saya nomor undinya itu 22 dari 25, ngelihat peserta yang lain udah tampil itu kadang juga bikin nervous, kadang bikin less self-confidence gitu. Kan tadi disebut nih kalau misalnya agak gugup, agak takut. Nah, dan salah satu penyebabnya itu karena saingannya itu berat-berat. Iya. Nah, bisa dijelasin nggak sih saingannya itu berat-berat karena dari segi apanya dan apa yang bikin malah jadi nggak confidence buat tampil gitu? Mungkin dari Kak Ceni? Kalau saya ya, yang bikin saya takut dengan saingannya itu karena saingannya itu sudah saya pernah ketemu di lomba-lomba sebelumnya. Dan saingannya itu juga sering menang, apalagi pakai British accent. Jadi yang saya pakai American itu jadi kayak merasa terintimidasi. Jadi seperti itulah karena peserta yang di speech SMK PGRI 5 ini sudah saya pernah temui di lomba-lomba sebelumnya kayak waktu di SMA 7, SMA 2. Jadi itu sih.
British guys. Jadi susah ya ikut lomba speech kayak ini. Jadi Benar. oke, dari Kak Given? Ya sih, saya juga dengar cerita-cerita dari Jenny karena lebih banyak ikut lomba speech dari dia. Jadinya banyak peserta yang ikut ini yang sering memenangkan lomba. Jadinya rasanya itu kayak, wah ini kayaknya nggak ada chance of winning gitu loh. Oh gitu. Kalau kalian kan pasti udah lancar banget ya ngomongnya ya. Boleh kasih tips nggak sih gimana caranya biar bisa lancar bahasa Inggris gitu kan? Kalian dapat juara nih. Kasih tips dikit. Boleh dari Kak Given dulu? Baik, pertama dari tips saya itu adalah membangun kebiasaan, sebuah kebiasaan biar konsisten untuk membelajarkan bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu memang ilmu yang susah. Jadinya dengan memang konsisten dan juga ingin membelajarkan itu pasti bisa pada akhirnya akan belajar bahasa Inggris dan ngomong-ngomong juga ke orang-orang. Gitu. Kalau Kak Jenny? Kalau saya sendiri sih bisa saya bilang saya belum terlalu lancar gitu ya, tidak selancar Given. Tapi ya apa yang membuat saya semangat gitu ya belajar ini, mungkin dari self confidence dulu ya. Apalagi waktu lomba speech itu kan benar-benar saya dituntut gimana caranya biar lancar gitu ngomongnya, nggak ada terbata-bata gitu. Jadi harus membangun yang namanya self confidence. Gimana caranya orang mau percaya sama kita kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Kedua, sama juga yang bilang Given, membangun suatu kebiasaan. Mungkin you do self talking to yourself atau berbicara sama orang terdekat buat biar ada konsisten gitu. Jadi because the function of language itself is for communication, ya kan? We just learn grammar tapi kita lupa how we use it in real life gitu. Aduh, gini aja udah lemes ya. Oke, jadi bahasa Inggrisnya tadi aku dengar-dengar bagus banget ya. Pasti teman-teman yang di rumah juga sepakat kalau misalnya bahasa Inggris itu susah banget. Kalau misalnya emang nggak niat buat belajar pasti susah banget. Nah, untuk kalian sendiri udah dari kapan sih bisa bahasa Inggris atau udah ngedalamin ilmu bahasa Inggris ini? Mungkin dari Kak Cini? Kalau saya pertama kali dikenalin dengan bahasa Inggris itu dari saya ke TK ya, karena bapak saya itu tour guide. Jadi bapak saya tuh ngerasa kalau bahasa Inggris ini memiliki peranan penting gitu dalam keluarga, dalam menghidupi keluarga. Jadi dia ingin kalau anak-anaknya itu bisa menguasai bahasa asing agar memiliki greater opportunity di dunia kerja. Jadi mulai dari TK, SD juga belajar, terus SMP di mana bagi saya di SMP ini titik di mana saya benar-benar mendalami ilmu ini. Kalau Kak Given? Sama juga seperti Jenny, saya itu juga dari TK, lebih banyak dari orang tua soalnya mereka tuh pikir bahwa bahasa Inggris itu adalah ilmu yang sangat penting bagi ke depan gitu loh. Jadinya karena kan bahasa Inggris merupakan international language, jadinya semua orang harus bisa memakainya. Jadinya bapak saya terutama itu bilangnya bahasa Inggris itu sangat important for dipelajarin dari kecil, makanya itu membangun kebiasaan. Dan saya rasa sampai SMP ini saya ya lumayan udah matang lah ilmunya. Gila, keren dari kecil ya. Coba. Jadi pas kalian lomba nih, bisa ceritain secara singkat nggak pas waktu kalian lomba gitu, mungkin ada masalah atau gimana? Mungkin dari Kak Cindy dulu. Masalah waktu lomba. Kalau masalah yang besar sih nggak ada ya. Cuman Hamin berapa itu? Hamin 3 sebelum lomba tuh saya less self confidence deh karena terutama lihat Given tampil, terus lihat juga peserta-pesertanya itu kan banyak. Itu sih saya less self confidence beberapa hari sebelum lomba. Tapi Hamin 1 lomba tuh saya kayak mencari solusi gitu, cara membangun namanya self confidence. Sampai pada akhirnya saya sadar, yang seperti saya bilang sebelumnya, gimana cara kita mau mempercayai orang kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, itu sih. Jadi kalau Kak Given? Kalau saya sih pas waktu hari lombanya ada banyak kendala sih menurut saya. Itu lebih ke terutama masalah dari kegugupan. Jadinya kegugupan itu bisa membuat banyak masalah, jadi lupa teks, bisa jadi lupa segala hal gitu, ekspresi. Segala teknik-teknik yang udah diajarin jadinya bisa buat lupa. Untung saya bisa tenang sebelum saya tampil. Jadinya kendala-kendala lainnya itu juga seperti saya tadi bilang,
orang-orang lain yang tampil itu membuat agak iri dikit, kayak wah nggak bagus ya penampilanku, jadinya gimana nanti penampilanku. Segitu aja sih kendalanya. Oke, mungkin di lombanya ada dikasih tahu nggak nih kira-kira buat teman-teman juga yang pengen ikut lomba speech contest biar dapat nih bayangannya. Gimana, apa aja sih yang kira-kira dinilai dari lomba speech contest ini? Dari Kak Cin dulu. Pertama dari isi ya, the material. Kedua dari fluency, gimana cara kita lancar dalam membawakan pidato tersebut. Lalu ada accuracy, dimana kesesuaian antara apa yang kita presentasikan dengan di teks. Terus apa lagi? Terus dari performance-nya juga, misalnya ekspresi, intonasi, itu banyak masuk ke faktor dalam penilaian dari para juri. Juga termasuk lagi satu itu eye contact namanya. Jadinya bagaimana Anda itu melihat para audiens dan juga juri, itu akan dinilai sangat berat. Oke, keren banget sih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, jadi inilah bintang-bintang SMP Negeri 6 Denpasar ya guys ya. Jadi mungkin untuk mengakhiri nih, bisa nggak ada ngasih beberapa pesan-kesan buat pemirsa di rumah, buat mungkin tentang bahasa Inggris kah atau apakah atau lain sebagainya? Oke, silakan dari Kak Given dulu. Kalau misalnya pesan dari saya ya, kalau ada kesempatan jangan, kalau bisa diikutin aja. Jangan lu pikirin apa yang akan terjadi di kedepannya. Jadinya ikut-ikutin aja. Saya sebenarnya itu ikut lomba speech itu sebenarnya pengen nggak mau gitu loh. Bayangin kalau misalnya saya nggak ikut, agak nyesel dikit gitu loh. Nggak dapat juara, nggak dapat ikut podcast ini gitu loh. Oke, dari Kak Cini? Kalau mungkin dari saya yang sudah bisa dibilang sering ikut lomba, saya beberapa kali itu NT ya, nice try, terutama waktu di SMA 7, SMA 2 itu saya NT. Sebelumnya itu kan saya sempat menang tuh di SMA 1 Semarapura, itu saya seneng banget. Tapi untuk lomba-lomba selanjutnya itu saya NT. Nah waktu saya lomba di SMA 2 itu, saya sempat ngira, aduh berhenti aja nggak. Saya udah kayak bener-bener apa ya, kekecewaannya itu. Saya coba lagi di SMA 7, saya kalah. Terus waktu ini coba di SMK Pegri, awalnya saya udah gimana ya, saya karena mem gitu kan yang nawarin, saya juga nggak enak gitu, jadi saya ikutin aja. Kenapa sebelum saya lulus, sebelum saya masuk SMA, terus nggak tahu dah kok bisa menang gitu. Jadi mungkin seperti yang bilang Given juga ya, kita nggak bakal tahu apa kesempatan datang bagi kita itu kapan, kesempatan untuk menang. Mungkin saya juga bakal menyesal kalau nggak ikut lomba ini, nggak nerima tawaran dari MEM. Sama pesan saya buat yang dengerin, jangan berhenti untuk gali potensi kalian. Walaupun berkali-kali jatuh, tapi hidup itu bukan seberapa banyak kalian jatuh, tapi seberapa banyak kalian bisa bangkit lagi. Anjay, keren. Oke, udah banyak banget ya ilmu-ilmu yang dikasih sama kedua bintang dari SMP Negeri Denpasar ini, dan pastinya buat teman-teman semua di rumah didengerin ya pesan-pesan dari kakak-kakak kalian yang ini. Oke, jadi sekian dulu podcast kita untuk hari ini. Sampai jumpa di next episode. Bye.